bisa menghasilkan energi, ya, sehingga terjadi penimbunan glukosa dalam darah atau terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Ya, oke. Apa itu tubuh manusia? Ya, tubuh manusia merupakan mesin yang kompleks di mana glukosa adalah bahan bakar dari tubuh manusia. Ya, kenapa bahan bakar dari tubuh manusia? Karena kita tahu semuanya bahwa karbohidrat itu merupakan penghasil utama dari energi sebagai bahan bakar dalam tubuh kita. Ya, jadi penghasil energi terbesar dalam tubuh kita itu adalah dari karbohidrat. Kemudian eh, bagaimana bisa menggunakan glukosa? Ya, glukosa digunakan oleh tubuh kita dengan bantuan insulin. Ya, jadi oleh pankreas, ya, glukosa itu dibantu oleh insulin supaya bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dapat digunakan untuk eh, kebutuhan yang mendesak, ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi kita saat hipoglikemi ataupun saat hiperglikemi, di situ ada peran insulin yang membantu pengaturan dari kadar gula darah di dalam tubuh kita. Ya, kemudian disimpan untuk digunakan di waktu ke depan, ya. Jadi glukosa itu selain kita gunakan untuk aktivitas, juga ada penyimpanan glukosa di dalam tubuh kita. Oke, secara singkat kerja insulin itu bisa kita perhatikan pada diagram di sini, ya. Ada makanan, kemudian melalui pencernaan lambung, ya, dia akan dipecah menjadi glukosa. Ya, ketika ada glukosa di dalam tubuh, maka tubuh kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya, setelah glukosa menjadi glukosa, maka akan ada penyerapan di dalam darah, di mana penyerapan itu eh, dilakukan pada pembuluh darah, kemudian dia akan menjadi glukosa darah, di mana glukosa darah ini sebagai eh, parameter untuk bisa melihat gangguan metabolisme di dalam tubuh kita. Setelah itu akan dideteksi oleh insulin apakah glukosa ini bisa dilakukan metabolisme untuk bisa menghasilkan energi. Jadi dibantu oleh insulin dari pankreas untuk bisa digunakan di dalam tubuh. Ya, ini adalah gambaran kondisi diabetes di Indonesia. Ya, di Indonesia itu untuk kita bisa tahu bagaimana prevalensi dari diabetes mellitus di Indonesia yang bisa kita lihat dari data riset kesehatan dasar tahun 2012. Ya, ini merupakan data terbaru yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk prevalensi diabetes di Indonesia. Oke, maaf ya. Uh, Oke, itu tadi ya mengenai prevalensi. Prevalensi itu di Indonesia ada yang memang usia lebih dari 15 tahun, kemudian juga kalau kita bisa melihat dari data riset itu kurang dari 15 tahun juga ada. Ya, kalau berdasarkan IDF tahun 2019, bahwa penyandang DM terdiagnosis artinya sudah pengecekan dan sudah ditegakkan diagnosis oleh tenaga kesehatan itu ada 10,7 juta, ya. Di Indonesia itu masuk peringkat ke-7. Kenapa ini masih bisa terjadi? Ternyata yang terjadi di permasalahan di Indonesia itu belum semua penyandang diabetes itu mendapatkan akses ke pusat kesehatan.
ya, bahwa kita tahu masih banyak terdapat lokasi-lokasi di Indonesia yang memang sulit untuk menjangkau pusat pelayanan kesehatan, ya. Keterbatasan kesediaan obat DM oral dan injeksi di beberapa tempat, ya, karena aksesnya yang susah sehingga untuk distribusi dari terapi farmakologinya terhambat. Kemudian ada kompetensi petugas kesehatan yang belum optimal, artinya penyebaran kebutuhan dari suatu pusat pelayanan kesehatan itu masih belum terpenuhi dengan baik. Ya, masih ada yang kadang kekurangan dokter, kemudian juga terkadang juga masih terdapat beberapa daerah yang dia memang belum ada ahli gizinya. Jadi di Lampung pun sepertinya pun ada yang memang untuk tenaga gizi di yang masih dipegang oleh rekan-rekan nakes yang lain. Jadi bukan orang gizi. Oke, ini adalah gambaran prevalensi diabetes di Indonesia. Nah, kemudian ini juga gambarannya ada lebih dari 2/3, ya, 2/3 dia memang memiliki gejala tetapi belum terdiagnosis diabetes mellitus, ya, karena memang gejalanya faktor risikonya ada tetapi masih belum masuk pada tahap terdiagnosa diabetes mellitus. Oke, di sini diabetes, ya, masih ingat pengertian dari diabetes kemarin, ya. Kita tahu bahwa diabetes mellitus itu merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia karena kelainan yang disebabkan oleh kerja insulin, ya, juga bisa disebabkan oleh sekresi insulin. Bisa salah satu disebabkan kerja atau sekresi, juga bisa disebabkan oleh keduanya. Jadi ada peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh, ya. Jadi ada hiperglikemi. Jadi kadar gula darahnya sangat tinggi. Kemudian ini adalah klasifikasi dari diabetes mellitus, ya. Ada tipe 1, tipe 2 diabetes gestasional, kemudian ada yang tipe spesifik. Ya, kemarin kita juga udah belajar bahwa klasifikasi itu ada 4. Ya, ada tipe 1, tipe 2 diabetes gestasional, kalau kemarin disampaikan bahwa ada diabetes lainnya. Ya, kalau tipe 1 biasanya memang berkaitan sama autoimun. Jadi makanya